Pada video kali ini kita akan ngebahas rumus Excel yang digunakan untuk menentukan gaji dan tunjangan karyawan. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada tabel ya. Tabel daftar karyawan semisal PT Praya Anugrah. Di sini teman-teman ditugaskan dari atasan teman-teman minta tolong supaya dilistkan gaji pokok serta tunjangannya dan total gajinya dengan jabatan seperti ini semisal nih. Dan atasan juga bilang minta tolong ini diselesaikan kurang dari setengah jam ya, misalkan seperti itu. Oke, apabila datanya hanya 10 data, itu mungkin diketik manual, bisa kita lihat ketentuannya lalu kita tulis manual. Gaji pokok berapa, tunjangan berapa, ketemu totalnya, seperti itu. Tapi lain hal ketika datanya itu sampai ratusan karyawan. Di sini ada 150 karyawan dan itu ketentuan dari atasan minta waktu setengah jam udah selesai. Otomatis kan gak mungkin tuh kalau kita ngetiknya secara manual. Di sini kita bakal menggunakan rumus. Nah, di sini saya sengaja menyediakan 6 tabel kosong ya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada gaji pokok VLOOKUP, maksudnya itu model VLOOKUP, tunjangan juga model VLOOKUP, serta total gajinya berapa. Lalu sebelahnya itu gaji pokok tipe HLOOKUP, tunjangan tipe HLOOKUP, total gajinya juga nanti perhitungan dari sini ya, seperti itu. Sebelum kita mengerjakan tabel yang ini, kita harus berpatokan ke tabel bantu. Kita geser ke sebelah kanan. Di sini ada dua tabel. Tabel VLOOKUP dan tabel bantu HLOOKUP. Kenapa saya bedakan di tabel utama ini, yang ini? Karena rumusnya berbeda, seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman dikasih tugas dari atasan supaya untuk merinci gaji pokok dan tunjangan tiap-tiap karyawan, itu teman-teman harus berpatokan ke tabel bantunya dulu. Misalkan tabel bantu VLOOKUP itu seperti ini, tabel bantu HLOOKUP itu seperti ini. Perbedaannya antara tabel bantu VLOOKUP dan HLOOKUP itu berada di kepala kolomnya. Tabel bantu VLOOKUP, kepala kolomnya itu ada di atas seperti ini, baru penjelasannya. Sedangkan tabel bantu HLOOKUP itu kepala kolomnya ada di samping kiri seperti ini, baru penjelasannya. Pada dasarnya, rumus untuk VLOOKUP dan HLOOKUP itu sama. Oke, kita bahas VLOOKUP dulu ya. Untuk VLOOKUP itu rumusnya seperti ini, yaitu nilai kunci. Nilai kunci itu nilai yang berada di sebelah paling kiri di tabel bantu. Berarti yang ini nih, nilai kuncinya ini. Korelasikan dengan tabel utama yang ini. Ada nggak kode seperti ini? Oh, ada di sini. Nah, ini. Berarti ini nilai kuncinya nih. Tabel data itu keseluruhan dari tabel bantu. Ini yang disebut tabel data VLOOKUP, seperti itu. Nah, untuk tabel data sendiri, supaya nanti mudah dalam penggunaannya, kita kasih nama dulu si tabel data ini. Caranya, teman-teman blok, lalu teman-teman lihat di samping atas sebelah kanan ini, di nembok ini, namanya ganti. Misalkan tabel V, misalkan maksudnya V itu VLOOKUP gitu ya. Lalu teman-teman enter. Oke, udah ya. Terus selanjutnya nomor kolom. Nomor kolom itu semisal gini, teman-teman mengerjakan gaji pokok nih. Gaji pokok tipe VLOOKUP. Gaji pokok tipe VLOOKUP itu kalau kita korelasikan dengan tabel bantunya, gaji pokok itu ada di kolom berapa? Ini kan berarti ada 3 kolom. 1, 2, 3. Berarti gaji pokok ada di kolom 2. Seperti itu. Berarti nomor kolom ada di nomor 2 untuk gaji pokok. Selanjutnya, tipe data. Tipe data itu ada 2 jenis. Ada yang true sama false. Untuk true itu maksudnya nilai yang mendekati dengan penomoran angka 1, sedangkan false itu nilai pasti dengan penomoran angka 0. Selanjutnya kita praktekkan ya. Kita ngerjain yang ini dulu ya, yang tipe VLOOKUP dulu ya. Caranya, ini pasti bakal selesai kurang dari 1 menit.
dari keseluruhan total data. Ketikan sama dengan. Selalu awali sama dengan ketika menuliskan formula atau rumus. Kita ketikkan VLOOKUP. Referensi yang muncul, teman-teman klik, buka kurung, selanjutnya nilai kunci. Nilai kunci di tabel utama berarti yang ini. Kita klik, lalu titik koma. Kenapa saya menggunakan titik koma? Karena di tabel referensi ini perintahnya titik koma. Dan tiap-tiap perangkat itu kemungkinan berbeda. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Jadi ketika teman-teman ingin memisahkan, itu teman-teman lihat dulu perintahnya. Apakah menggunakan koma atau menggunakan titik koma. Seperti itu. Selanjutnya tabel data. Untuk tabel data, tadi kan kita udah ngasih nama. Tabel bantu VLOOKUP ini namanya tabel P. Kita ketikkan tabel, nah ini keluar referensinya. Kita klik, selanjutnya titik koma lagi. Ingat ya, sesuaikan dengan perangkat teman-teman. Itu menggunakan titik koma atau menggunakan koma. Selanjutnya nomor kolom. Karena kita sedang menghitung gaji pokok tipe VLOOKUP, kita korelasikan dengan tabel bantu VLOOKUP. Gaji pokok itu ada di kolom berapa? Jabatan kolom 1, gaji pokok kolom 2, tunjangan kolom 3. Berarti gaji pokok di kolom 2. Kita ketikkan angka 2, selanjutnya titik koma lagi. Nah, di sini ada dua pilihan. Ada true sama false. Kita karena ingin mencari nilai pasti, kita pilih false dengan cara mengetikkan angka 0. Lalu tutup kurung, tekan enter. Jabatan SPP nama Hilda, gaji pokok 5.000. Nah, di sini sesuai ya. Di sini saya untuk nominalnya saya kecilkan ya supaya terekam satu layar agar pemahamannya lebih mudah. Seperti itu. Selanjutnya, untuk mempercepat, teman-teman arahkan ke sel 1, lalu di sebelah pojok sel paling kanan itu ada tanda plus berwarna hitam. Teman-teman double klik ya sampai ketemu tanda plus berwarna hitam seperti ini nih. Teman-teman double klik, otomatis sampai 150 data keluar kurang dari 1 menit. Untuk tunjangan kita masih menggunakan rumus VLOOKUP ya. Caranya ketikkan sama dengan, selalu awali dengan sama dengan. Ketikkan rumus VLOOKUP. Di sini referensi ada atau mau diketik langsung juga bisa. VLOOKUP, lalu buka kurung, nilai kunci. Nilai kunci berarti yang ini. SPP ya, cukup satu teman-teman klik. Selanjutnya titik koma, kembali lagi disesuaikan ya. Selanjutnya tabel data. Tabel data namanya tadi tabel V. Keluar, kita klik. Selanjutnya titik koma lagi, nomor kolom. Nomor kolom tunjangan itu ada di kolom ke-3 di tabel bantu VLOOKUP ya. Ketikkan angka 3, lalu titik koma lagi. Tipe datanya kita menggunakan false dengan angka 0. Seperti ini. Jangan lupa akhiri dengan tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini tinggal double klik, arahkan ke sel bagian pojok sampai ketemu tanda plus berwarna hitam, lalu double klik. Oke, total gajinya caranya teman-teman ketikkan sama dengan, lalu klik bagian sel gaji pokok, ketikkan tambah, lalu arahkan ke sel tunjangannya, lalu enter. Totalnya 5.200. Benar ya? Di sini saya kasih juga cara cepatnya. Caranya ketika teman-teman ingin menentukan total gaji, klik sel total gajinya, lalu di tab formula, teman-teman pilih tab formula, lalu di simbol sigma, teman-teman double klik. Otomatis keluar 5.200 tanpa menginput rumus terlebih dahulu, lalu double klik. Oke, semuanya keluar 150 data. Dari data yang ini aja nih harusnya kan udah selesai nih. Kita udah bisa mengestimasi waktu, ini bisa dikerjakan kurang dari 2 menit. Selesai. Udah, langsung dikasihin ke atasan. Nah, untuk perbandingan, di sini saya juga tidak hanya menggunakan satu model, yaitu tidak menggunakan model VLOOKUP aja ya, tapi saya juga menggunakan HLOOKUP. Jadi teman-teman nanti terserah mau nyaman yang mana. Terus sebagai catatan, nanti ketika dikasih tugas oleh atasan seperti ini, jangan berpatokan kok gak ada tabel bantunya ya gitu misalkan ya. Jadi tabel bantu ini teman-teman bisa buat sendiri ya. Mungkin dari atasan hanya berbentuk kalimat, misalkan supervisor gajinya sekian, tunjangannya sekian, tim leader PLD ini gajinya sekian, tunjangannya sekian. Mungkin hanya berbentuk kalimat. Nah, teman-teman nanti harus bisa membuat seperti ini gitu.
Jadi patokannya kalau tabel bantu VLOOKUP nanti kode jabatannya itu harus sebelah paling kiri seperti ini. Kalau menggunakan tabel bantu VLOOKUP. Oke, itu catatannya. Sekarang kita lanjut ke gaji pokok, tunjangan, dan total gaji tipe HLOOKUP. Kita langsung saja. Sebelum kita mengerjakan, kita bahas dulu tabel bantu HLOOKUP. Untuk rumus itu sama, HLOOKUP, nilai kunci. Nilai kunci berarti kalau di tabel bantu HLOOKUP itu berada di paling atas. Ini, patokannya ini ya. Kita korelasikan dengan tabel utama, berarti yang ini. Nilai kuncinya berarti ini ya. Selanjutnya tabel data. Tabel data di sini kita sama seperti tabel bantu VLOOKUP, tapi kita juga harus memberi nama supaya memudahkan saat pengerjaan. Caranya teman-teman blok keseluruhan tabel bantu HLOOKUP, lalu di namebox di sini teman-teman ganti. Misalkan tabel H. Sebagai catatan, untuk pemberian nama tabel di namebox itu jangan menggunakan spasi. Misalkan tabel spasi H. Karena kenapa? Karena itu bisa error ketika kita memasukkan formula. Seperti itu. Kalau mau, kita menggunakan underscore. Misalkan tabel underscore H. Misalkan seperti itu. Atau mau digabung langsung juga lebih. Ya nggak masalah. Gitu, misalkan tabel H langsung gitu nggak masalah. Oke, di sini saya tanpa menggunakan underscore ya. Saya menggunakan, saya menggabungkan langsung. Kita enter. Oke, udah. Nah, selanjutnya nomor baris. Nomor baris itu di sini sama. Kalau yang VLOOKUP itu dalam berbentuk kolom seperti ini, dari atas ke bawah, VLOOKUP berarti vertikal ya. Kalau HLOOKUP berarti horizontal ke samping. Nah, untuk nomor baris itu kan ada 3 nih. Jabatan nomor 1, gaji pokok nomor 2, tunjangan nomor 3. Nanti disesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Tipe data sama, itu ada 2. Ada true, ada false. True nilai yang mendekati, false nilai pasti. True diangkakan angka 1, sedangkan false diangkakan angka 0. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pengerjaannya. Caranya kita klik di sini ya. Kita masukkan rumusnya. Kita ngerjain dulu gaji pokok. Ketikkan sama dengan, lalu ketikkan HLOOKUP. Lalu buka kurung. Nilai kunci berarti yang ini, yang jabatan. Kita klik selnya 1, titik koma. Sekali lagi disesuaikan, bisa menggunakan titik koma, bisa menggunakan koma, silahkan sesuaikan dengan perangkat teman-teman. Lalu tabel data, kita tadi udah ngasih nama namanya tabel H, kita ketikkan. Nah, di sini ada 2 nih, tabel P, tabel H. Jangan sampai teman-teman lupa ya, kita ketikkan tabel H. Lalu selanjutnya titik koma lagi, nomor baris. Nomor baris gaji pokok itu di tabel HLOOKUP ada di baris keberapa? 1, 2. Ada di baris kedua dari total 3 baris. Kita ketikkan angka 2, titik koma lagi, lalu 0 karena kita mencari nilai pasti. Tutup kurung, enter. Sama ya, 5.000, 5.000. Tinggal double klik. Oke, selanjutnya kita ke tunjangan, ke kolom tunjangan. Rumusnya sama dengan HLOOKUP. HLOOKUP, buka kurung, nilai kunci. Kita klikkan di kolom jabatan ini di selnya, titik koma. Lalu tabel, nama tabelnya tabel H. Kita ketikkan tabel, keluar referensinya, kita klik titik koma lagi, lalu nomor baris, tunjangan ada di baris ketiga, kita ketikkan angka 3, titik koma lagi, lalu 0, karena kita mencari nilai pasti. Tutup kurung, enter. Sama, 200, 200. Untuk mempermudah, arahkan ke sel bagian pojok kanan, sampai ketemu tanda plus berwarna hitam, lalu double klik. Oke, udah ya. Selanjutnya total gaji, klik sel di total gaji, lalu masuk ke formula, pilih simbol sigma seperti ini, lalu double klik di simbolnya. Sama ya. Untuk mempercepat, arahkan sel ke pojok kanan sampai ketemu tanda plus berwarna hitam, lalu double klik. Oke, udah selesai. 150 data bisa dikerjakan hanya hitungan kurang dari 5 menit. Seperti itu. Nah, tadi kan sebagai catatan tambahan juga, tadi kan kita mengetikkan tabel nama nih. Teman-teman nanya nih, tabel datanya itu untuk pemberian namanya itu disimpan di mana? Nah, itu teman-teman silahkan pilih tab formula di bagian name manager. Teman-teman klik. Nah, di sini ada nih tabel H, tabel B. Kalau mau di delete,
tinggal ketik delete seperti itu. Oke. Nah, tapi sebagai catatan, ketika teman-teman mendelete dan klik OK, itu perhitungannya akan error karena tabelnya sudah dihapus seperti itu. Jadi saya ini cancel ya. Oke ya, udah beres ya. Rumusnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti jangan bingung ya ketika ada tugas dari atasan disuruh ngerjain sesuatu, misalkan kayak gini, menghitung gaji pokok dan tunjangan, teman-teman harus sudah bisa cara mengerjakannya. Jangan sampai mengetik secara manual. Oke, kiranya cukup sekian ya. Untuk file prakteknya, silahkan teman-teman bisa di-download ya. Silahkan teman-teman praktekkan. Untuk link downloadnya itu ada di kolom deskripsi. Jika ada yang ditanyakan perihal ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.